Baik, selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya hari ini. Bertepatan dengan dimana hari ini saya melakukan designasi atau pengimbasan tentang budaya positif. Baik teman-teman, mungkin di sini kita sudah saling kenal lama ya. Di sini yang pertama ada profil saya, di mana saya mengikuti calon guru penggerak di angkatan 9 di instansi kita di sini. Lanjut Bu, ada. Topik utama budaya positif yang akan kita bahas di sini atau akan saya sampaikan di sini kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengenai perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga yaitu tentang teori kontrol. Kemudian yang keempat hukuman dan penghargaan. Dan yang kelima teori motivasi dan posisi kontrol guru. Nah, dari keenam topik yang akan saya bahas hari ini itu kurang lebih sekitar 60 menit. Jadi mohon Ibu Bapak minta waktunya sebentar untuk memperhatikan dan kita sama-sama sharing di sini mengenai budaya positif kita. Baik, lanjut. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi, di mana modul 1.4 ini materinya sangat padat sekali. Jadi tadi yang akan kita bahas ini itu ada 9 topik. Baik, silakan lanjut Bu Kada. Yang pertama kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar. Nah, tentu saja kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Di sini pasti kita sudah sama-sama mengetahui bahwa di kurikulum Merdeka ini salah satunya yang ditonjolkan itu adalah profil pelajar Pancasila, di mana ada beberapa hal-hal yang mendukung, yang merupakan suatu bentuk adanya perubahan paradigma belajar. Yang pertama itu ada kebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Tentu saja pastinya pada saat kita mengajar, hal ini selalu kita terapkan di kelas dan selalu kita gaung-gaungkan setiap saat ketika kita melakukan proses pembelajaran atau berada di lingkungan sekolah. Apa kaitannya dengan perubahan paradigma belajar? Mari kita sama-sama memperhatikan perubahan pada paradigma belajar. Yang di sini mempelajari paradigma baru itu adalah suatu pendekatan pengajaran di mana guru berupaya untuk menyesuaikan metode, materi, dan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa di kelas. Hal ini mengacu pada Merdeka Belajar untuk menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 5 item yang tertera di depan, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya ini kaitannya dengan pendidikan karakter, yang dimana ini kita masukkan ke kategori budi pekerti. Kemudian dia juga masuk ke pendidikan Pancasila. Kemudian kebinekaan global, bergotong royong, itu merupakan hal yang sudah tidak asing lagi. Kita selalu gaungkan, selalu kita sampaikan untuk bisa diterapkan oleh para siswa di sekolah. Salah satu hal sederhana pada saat bergotong royong yaitu kita mengadakan piket kelas tentunya. Nah, itu salah satu bentuk menumbuh kembangkan rasa kerjasama, kemudian rasa empati, toleransi. Kemudian adanya kreatif. Ini sangat berhubungan sekali dengan sekolah kita ya Bu Bapak, di mana kita sekolah kejuruan sangat dituntut sekali untuk menciptakan peserta didik yang memiliki kreativitas yang tinggi. Kemudian setelah dia bisa berkreativitas, itu dilatar belakangnya dengan bisa bernalar kritis. Nah, jadi kita di sini dituntut
menjadi pendidik atau seorang guru di mana kita berusaha mengembangkan atau menumbuh kembangkan siswa yang mampu bernalar kritis sehingga dia mampu menciptakan hal yang kreatif dan inovatif. Selanjutnya ada mandiri. Nah, jadi di sini kita memberikan suatu kebebasan kepada peserta didik untuk menuangkan, mengembangkan minat dan bakat yang mereka miliki, sehingga akan muncul suatu hal-hal yang kreativitas, berinovatif, tentunya dengan kita memberikan dia kebebasan sesuai dengan alur yang positif pastinya. Itu bisa dilanjutkan. Yang kedua itu disiplin positif. Nah, ini rasanya kita sebagai guru jadi PR buat kita semua. Bagaimana solusi untuk menciptakan disiplin positif di lingkungan sekolah. Nah, terutamanya tidak hanya pada murid, ya, tentunya juga kepada kita semua. Karena kita untuk mewujudkan disiplin positif itu harus dilakukan, diwujudkan secara bersama-sama, secara konsisten dan komitmen bersama, baru bisa kita mewujudkan hal ini. Oke, di sini menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001, Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Nah, kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan discipline, daripada ya pengucapannya, atau murid atau pengikut. Nah, itu dikaitkan dengan siswa. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti sesuatu atau suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Itu yang dimaksudkan. Lanjut. Kemudian kaitannya dengan kita sebagai guru, sebagai pendidik harus mampu menciptakan murid yang disiplin positif dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal untuk menuju kemuliaan dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, jadi di sini seperti yang kita ketahui, mungkin ada beberapa di antara kita di sini yang sering memberikan reward mungkin kepada siswa atau imbalan agar siswa itu mengikuti arahan dari kita. Pasti ada mungkin yang salah satu hal sederhana itu kita menjanjikan nilai yang bagus. Kalau kalian mau rajin atau mau disiplin, nanti gue kasih nilai bagus ya di raportnya. Nah, sesuai dari modul yang saya pelajari, memberikan reward atau imbalan kepada siswa itu tidak diperbolehkan, ya, karena itu semacam bentuk janji, ya. Kalau janji tidak ditepati, ya pasti akan timbul hal-hal yang mungkin mereka tidak mau ikuti, mereka tidak mau jalankan karena mereka hanya menunggu sebuah imbalan. Kalau ada imbalan baru mereka jalan. Itu disarankan jangan. Tetapi boleh memberikan reward hanya berupa verbal, itu acungan jempol, itu boleh. Itu sebuah reward juga termasuk. Asalkan jangan memberikan sebuah benda, contohnya permen, coklat, atau yang lainnya. Itu salah satu contohnya. Kemudian ancaman atau hukuman itu disarankan dikurangi. Kalau kita di sini kan mungkin ya masih ya penerapannya, karena mengingat karakter peserta didik kita di sini sangat menguji kesabaran, ya. Baik, bisa dilanjutkan. Kita lanjut ke teori kontrol, yaitu tentang guru bagaimana menerapkan kontrol diri kepada siswanya. Sini bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat, yaitu penguatan positif atau bujukan itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi di sini nanti kita
itu segitiga resesi? Kita lanjutkan dulu. Kemudian ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Lanjut. Nah, di sini ada tabel, yaitu merubah teori stimulus respon ke stimulus kontrol, di mana stimulus respon tentang dunia, contohnya ada pandangan tentang dunia, ada realitas atau kebutuhan kita yang sama, kemudian teori kontrolnya itu ada kebutuhan kita yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama di stimulus, sedangkan di kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi di bertolak belakang ya dengan antara stimulus dengan teori kontrol. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, dengan adanya teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang itu pasti memiliki cara pandang dan cara berpikir yang berbeda. Nah, jadi itu salah satu dari pengaruh teori kontrol terhadap stimulus. Bisa dilanjutkan Pak Kadek? Kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan universal, di mana ini kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian ada kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Sedangkan dari Primarius program itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kemudian ada kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada 9 pilar karakter Indonesia, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan bekerja keras. Kemudian ada kepemimpinan, keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesabaran. Jadi ini ada beberapa masing-masing sub dari nilai-nilai kebajikan universal, yang dimana dari ketiga ini bisa kita pilih ya, dari ketiganya boleh pilih 5 atau 6 yang nanti mungkin Bapak Ibu bisa terapkan di kelas maupun di sekolah mengenai nilai-nilai kebajikan universal dan kaitannya dengan teori kontrol. Baik, bisa dilanjutkan. Selanjutnya ada hukuman dan penghargaan. Nah, jadi kira-kira mungkin di sini antara ibu bapak mungkin pernah ya melakukan hukuman, memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi. Nah, di sini saya sampaikan bahwa hukuman dan konsekuensi itu ada perbedaannya. Ya, jadi kalau hukuman biasanya itu kita lakukan secara langsung atau spontan, sedangkan konsekuensi itu kita lakukan berdasarkan dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah kita buat sebelumnya. Atau mungkin Bapak Ibu ketika masuk kelas, mungkin sebelum mengajar melakukan rembuk dengan siswa atau diskusi. Jadi biasanya kita melakukan membuat suatu kesepakatan. Salah satu contoh, kalau seandainya saat guru berbicara, jadi anak-anak dilarang untuk ikut berbicara. Nah, itu salah satu kesepakatan. Jikalau nanti ada salah satu teman yang melanggar hal itu, nah maka dia akan diberikan konsekuensi. Itu salah satu contoh bentuk konsekuensi. Jadi kita sudah ada kesepakatan di awal nih, bahwa jikalau ada salah satu yang melanggar dari kesepakatan yang sudah dibuat, maka anak tersebut akan mendapatkan konsekuensinya. Kemudian hukuman, apa bedanya? Kalau hukuman, contoh anak tiba-tiba di kelas bikin pertengkaran dengan temannya pada saat proses pembelajaran, atau melempar temannya
dengan penghapus atau apa. Intinya dia mengganggu temannya pada saat proses pembelajaran. Nah itu gurunya langsung memanggil terus memberikan hukuman di depan. Nah itu namanya hukuman, jadi dilakukan secara spontanitas, ya, secara langsung. Kemudian di sini hukuman berjalan satu arah tanpa adanya kesepakatan sebelumnya dan bersifat mendadak. Kemudian penghargaan bersifat jangka pendek dan cenderung tidak efektif, sehingga kita disarankan jangan sesekali menjanjikan sesuatu kepada peserta didik, karena itu akan membuat mereka merasa diberikan imbalan. Oh berarti kalau saya rajin masuk, saya akan sering dapat apa contohnya, diberikan imbalan seperti buku, pulpen, gitu dan lainnya. Nah itu kalau dilakukan itu tidak akan berjalan efektif dan hanya bersifat jangka pendek dan juga tidak bagus kepada karakter anak nantinya. Jadi dia akan terbiasa kalau dia melakukan sesuatu dia harus meminta imbalan. Jadi itu tidak disarankan. Kemudian konsekuensi itu sudah terencana, bahwa konsekuensi ada karena ada pelanggaran. Kemudian penghargaan itu juga sama, bersifat jangka pendek dan tidak efektif. Di sini ada beberapa tabel di mana ada identitas gagal, kemudian identitas berhasil. Di identitas gagal itu ada hukuman, ada sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Kemudian untuk disiplinnya ada sanksi atau konsekuensi. Jadi di sini kita ditekankan sebagai guru itu sebaiknya memberikan konsekuensi saja kepada siswa. Jadi sebelum kita membuat kesepakatan dulu kepada siswa, kalau dilanggar dia akan mendapatkan konsekuensi. Jadi siswa itu sudah tahu kalau dia melakukan kesalahan, berarti dia harus mendapatkan konsekuensinya. Beda dengan menghukum. Mungkin kita sering melihat siswa yang kita bertemu kemudian dia melakukan pelanggaran, tadi dia melanggar berbusana. Mungkin kita sering di sini memberikan dia hukuman atau lari lapangan, kemudian push up atau dia membersihkan toilet. Nah itu semacam bentuk hukuman yang mungkin nanti siswa itu akan merasa tidak nyaman, atau siswa tersebut merasa akan timbul rasa malas untuk ke sekolah karena dia merasa tidak nyaman di sekolah, mungkin sering dibentak, sering dihukum. Nah itu juga menyebabkan salah satu identitas gagal pada siswa. Kemudian untuk sanksi dan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian ada restitusinya, di mana merupakan pilihan, ada 3 nanti restitusi. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak yang waktu panjang dan korban mendapatkan gantinya. Jadi nanti yang paling menarik di sini itu di segitiga restitusi. Jadi ada kasus, di mana ada kasus yang dilakukan siswa dengan temannya atau siswa dengan guru, nanti akan ada di sana 3 hal yang harus dilakukan oleh guru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik, dilanjutkan. Kemudian ada teori motivasi, di mana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, jadi adanya teori motivasi. Bagaimana cara kita memotivasi siswa agar dia tetap merasa aman, nyaman berada di sekolah. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tetap kita, kalau siswa melakukan kesalahan, kita tetap harus melakukan kontrol, ya. Jadi kita juga harus sana mencari akar atau dasar permasalahannya dulu, gitu. Jadi kita tetap harus ngamong, ya, sifatnya among. Jadi tetap berpihak pada siswa. Baik, boleh dilanjutkan. Nah, di sini kita ke posisi kontrol guru. Jadi kita di sini mungkin ada yang kita bisa dinamakan sebagai penghukum, ya. Kemudian seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, menggunakan kata yang menyakitkan sambil menunjuk-nunjuk, kamu selalu salah saja salah, patuhi aturan saya atau awas. Itu ditekankan untuk jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata seperti itu, ya, kepada
siswa. Jadi mungkin kita diharapkan untuk lebih menurunkan sedikit nada, kemudian sedikit melembutkan kalimatnya yang memang mengarahkan mereka untuk ada larangan di sana, tapi tetap kita harus merubah kalimat kita menjadi kalimat yang lebih positif, di mana anak-anak bisa menerima apa yang kita sampaikan. Karena terkadang pada saat kita marah, mungkin karena terlalu emosi ya, atau kurang bisa kita mengontrol diri dengan kenakalan yang mereka lakukan, itu mungkin kita kadang-kadang tidak sadar bahwa kita sudah mengucapkan kata-kata yang mungkin kasar menurut mereka dan membuat mereka merasa tidak nyaman untuk menerima apa yang kita sampaikan. Itu juga akan memicu ketidaknyamanan siswa kita sendiri untuk datang ke sekolah. Nah, itu juga bisa menimbulkan efek di mana mungkin mereka malas ke sekolah atau sering alfa. Nah, itu mungkin salah satu penyebab mereka merasa tidak aman untuk datang ke sekolah. Nah, padahal yang diharapkan itu sekolah adalah rumah kedua mereka, yang dimana mereka diharapkan datang ke sekolah itu merasa aman dan nyaman untuk mengikuti segala kegiatan di sekolah. Kemudian terkadang kita memberikan siswa tersebut rasa bersalah yang dia lakukan. Bagaimana kita membuat siswa itu biar dia merasa bersalah? Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi ketika kita berbicara lebih lembut, ya itu akan membuat orang itu merasa bersalah. Kemudian akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, salah satu contoh kalimat yang mungkin nanti bisa kita gunakan sama-sama di sini. Jujur saya sendiri juga belum bisa menerapkan ini ya Bu Bapak. Kalau kita berhadapan dengan anak-anak SMK, terutama karena anak SMK itu di mana usia-usia mereka mencari jati diri mereka ya. Jadi di sanalah keluar segala bentuk macam kenakalan remaja yang mungkin kita juga pernah mungkin ya di umur-umur mereka juga sering apa yang dikasih tahu oleh orang tua kadang-kadang nggak masuk, karena memang di umur-umur sekarang tuh di umur-umur mereka sedang mencari jati dirinya, ego tinggi, kemudian darah muda biasanya, jadi dikit-dikit emosi, egonya naik gitu ya. Nah, jadi kita dekatkan di sini itu ibu salah satu contoh kalau kita melihat kenakalan dari mereka itu kita bisa mengeluarkan kalimat seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali loh dengan kamu. Nah, dengan nada yang lembut. Jadi dari sana mereka mungkin ada perasaan, oh benar ya, tapi saya salah. Mungkin ya, karena karakter siswa kan tidak semua sama ya. Karena walaupun kita ngomongnya lembut, halus, kalau memang karakter anaknya yang sudah kaku, kemudian tidak tahu diri, ya mungkin tetap sama, dia berpikir bahwa dia itu nggak salah gitu. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Nah, itu salah satu contoh kalimat yang mungkin bisa kita mulai belajar untuk mengaplikasikannya atau melakukannya lah. Meski belum ya, saya pun belum bisa menerapkan ini. Tetapi tetap ini akan jadi saya jadikan pedoman nanti ke depannya bagaimana cara saya untuk melakukan posisi kontrol saya sebagai seorang guru kepada murid saya. Baik, lanjut. Kemudian teman. Nah, biasanya kita di sini apalagi kita gurunya muda-muda ya di SMK. Jadi mungkin kita di sini lebih mengajak siswa kita sebagai teman di sini. Jadi mungkin di jam-jam istirahat, mungkin di jam-jam tidak formal, kita bisa sharing dengan mereka atau bersandar dengan mereka. Itu salah satu posisi kontrol guru yang memang diharapkan ya. Jadi kita di sini di sekolah selain menjadi pendidik, kita juga bisa menjadi teman untuk mereka. Itu juga mengurangi nanti kalau mereka dekat dengan kita, kemudian mereka bisa berbicara dari hati ke hati, mungkin sifatnya yang buruk itu sedikit berkurang lah, karena dia merasa malu mungkin, oh saya udah dekat dengan gurunya, saya sudah nyaman, jadi saya ada rasa tahu diri lah atau rasa malu untuk berbuat salah. Nah, itu salah satu pengaruh. Kemudian guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, itu salah satu contoh kalimat bahwa kita dengan siswa itu berteman.
itu juga salah satu kalimat positif yang mungkin bisa kita sampaikan kepada siswa kalau ada pelanggaran yang mereka lakukan. Lanjut. Posisi kita di sini juga sebagai pemantau, ya, memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Nah, peraturannya apa? Yaitu adanya sanksi atau konsekuensinya. Jadi apa itu konsekuensinya? Bisa dilihat Bu. Kemudian manajer. Nah, posisi kita di sini sebagai manajer, yaitu mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi salah satunya apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Itu salah satu contoh kalimat yang mungkin bisa kita sampaikan kepada siswa untuk mencari atau menemukan solusi dari permasalahan siswa. Ya, kita mungkin berikan apa sih rencananya sekarang untuk memperbaiki hal itu. Jadi kita kembalikan ke siswanya dulu untuk dia mampu menggali idenya untuk memecahkan suatu masalah atau memperbaiki masalah yang sudah dia buat. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Jadi kita berikan di option-option suatu pertanyaan yang dimana dia mampu mencari suatu solusi atau membuka pikirannya agar dia lebih terbuka, mengakui kesalahannya. Sehingga kalau dia sudah mampu mengakui kesalahannya, dia akan mampu sendiri mencari solusi. Nah, di sini kita fungsinya sebagai manajer, ya, di mana mendampingi siswa kita untuk mencari solusi dalam permasalahan atau permasalahan yang dia sudah lakukan. Lanjut. Nah, di sini mungkin guru-guru berpikir di sini kira-kira dalam keseharian saya mengajar di sekolah, posisi kontrol apakah saya, mungkin begitu ya, dari yang tadi saya sampaikan itu ada sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer, sebagai penghukum. Di sini kira-kira Bu Bapak, kira-kira posisi kontrolnya menjadi apa? Apakah menjadi penghukum kah? Atau pemberi penghargaan? Atau memberikan sanksi dan konsekuensi? Atau sebagai mentor, sebagai manajer, atau sebagai pemantau? Nah, di sini mungkin kita dituntut untuk mulai merefleksi diri bahwa di sini saya posisi kontrolnya sebagai apa? Kalau sering menghukum, berarti saya sering jadi penghukum ya gurunya, itu mungkin ya. Atau saya sering melakukan pendekatan kepada siswa untuk menanyakan ketika dia membuat kesalahan apa sih yang mendasar, melatar belakangi gitu contohnya. Berarti Ibu di sana, Bu Bapak menjadi manajer di sana. Atau mengajak siswa sama-sama mencari solusi terhadap permasalahan yang sudah dilakukan. Nah, mungkin di sini lebih bagusnya jadi apa Bu Bapak? Manajer apa penghukum? Apa memantau? Jadi manajer ya. Jadi kalau jadi manajer itu kesannya kita guru sama-sama mengajak siswa kita untuk memecahkan suatu masalah, mencari solusinya, dan membuka hati mereka dan pikiran mereka untuk lebih terbuka dengan kita. Atau bisa menjadi teman di sini, siapa yang Bu Bapak seneng ngobrol, sharing, atau curhat pribadi ini muridnya tentang saya suka loh Pak dengan ini, tapi saya nggak berani menyampaikan. Itu juga boleh sebagai teman, tetapi tetap di sana Bu Bapak posisinya sebagai pengontrol ya, pemantau. Jadi menjadi teman itu bukan berarti di luar batas ya, tapi harus ada batasannya dan sesuai dengan alur positif. Baik, bisa dilanjutkan. Nah, dari posisi kontrol ya, kita mungkin mudah-mudahan kita sama-sama berkomitmen Bu Bapak ya di sini. Nantinya saya pun masih belajar setelah menjadi guru penggerak, belum menjadi guru ya, masih calon. Ketika fasilitator saya menyampaikan bahwa boleh nggak murid itu dikasih imbalan atau penghargaan ketika dia
itu suatu bentuk menumbuhkan motivasi siswa untuk terus melakukan hal-hal yang positif. Nah, ternyata itu tidak disarankan, ya. Kalau memberikan penghargaan berupa benda itu sangat-sangat tidak disarankan. Memberikan permen, coklat atau apa tidak disarankan. Tetapi boleh memberikan penghargaan hanya berupa simbolis. Contohnya acungan jempol, kemudian tepuk tangan, atau memberikan kalimat-kalimat positif kepada siswanya. Kamu hari ini bagus sekali ya, bisa datang lebih awal, atau enggak, bagus sekali hari ini kamu terlihat rapi sekali ya dalam memakai baju, nggak melamar lagi. Nah, itu salah satu contoh penghargaan juga ya. Nah, dari teori kontrol tadi sudah saya sampaikan mengenai kita sebagai guru perannya apa sih di sini? Apakah sebagai pemukul, kemudian pemberi sanksi atau konsekuensi, atau sebagai mentor atau manajernya. Nah, setelah kita memahami hal tersebut, ya, jadi di sini yang kedua kita belajar memahami tentang apa sih sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu, ya. Oke, lanjut Bu. Jadi, nah, mungkin kita sudah tahu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama itu pasti bertahan hidup, ya, karena hal yang sangat utama yang namanya kita kebutuhan dasar manusia kan pasti harus bisa bertahan hidup. Jadi yang pertama, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, setelah kita bisa memenuhi kebutuhan yang pertama, yang kedua yaitu adanya cinta dan kasih sayang. Nah, ini kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Yang ketiga itu ada kebebasan, yaitu kebutuhan untuk bebas. Ini adalah kebutuhan yang akan memunculkan kemandirian, kemudian otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Karena itu, karena kita diberikan suatu kebebasan, maka kita mampu mengeksplor, mengekspresikan diri kemana sih arah jalan hidup kita. Contohnya apakah nanti kita ingin jadi apa, pengusaha terkenal, kemudian jadi seorang guru yang berprestasi, atau seorang seorang guru yang miliarder dengan melakukan kegiatan-kegiatan side job ya. Betul sekali. Ya, itu mungkin nanti bisa ya semua orang kan pasti inginnya bukan kaya sih sebenarnya ya. Jadi apa yang kita inginkan bisa terpenuhi ya, dengan salah satu cara yang kita harus mengeksplor diri kita ya. Kemudian lanjut. Nah, kemudian dasar manusia itu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu yang menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya. Nah, tentu saja setiap orang memiliki hal ini ya. Jadi kita setiap orang itu pasti memiliki kelebihan, di mana di sini dari kebutuhan penguasaan kita bisa menjadi orang yang kompeten, kemudian terampil ya. Baik, kita lanjutkan Bu Bapak, masih semangat? Masih. Semangat dong Pak Den. Mau pulang nih soalnya ya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Lagi sebentar aja. Baik, untuk kesenangan ya, di mana kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, di sini mungkin bisa kita ambil dari individu dulu ya, dari diri sendiri. Kita kembali ke diri sendiri. Kenapa kita diberikan teori kebutuhan dasar manusia? Dan saya rasa Bu Bapak sudah semua mengetahui apa saja dasar-dasar kebutuhan kita di sini. Nah, ini salah satu contoh atau bentuk di mana kita mampu mencari kebutuhan dari siswa kita sendiri. Itu salah satu contohnya. Jadi di sini kalau kesenangan ya, mungkin kita di sini sering ya melihat anak-anak mungkin senang ngeluarin baju atau senang nongkrong mungkin. Nah, mungkin di sana dia tetap kesenangannya. Jadi lebih enjoy dia datang ke sekolah pakai baju yang harus dikeluarin gitu. Padahal itu sangat melanggar tata tertib kita di sekolah. Mungkin itu salah satu contoh untuk mengarahkan kita di mana setiap orang itu memiliki cara tersendiri untuk mencari satu kesenangan ya. Contohnya mungkin saya sendiri senangnya nyanyi atau karaokean ya, mungkin letak kesenangan saya di sana. Ya, jadi kita menggali apa sih yang sebenarnya yang menjadi kesenangan kita.
setiap orang memiliki perbedaan atau caranya sendiri, cara tersendiri. Kemudian bermain mungkin ada yang senang makan, mungkin ada yang senang jalan-jalan, ada senang game. Itu mungkin salah satu contoh mencari kesenangan. Lanjut. Nah, tadi kebutuhan dasar manusia yang dimana kita bisa gali sendiri, kita terapkan hal tersebut di peserta didik kita. Jadi kita gali kebutuhan dasar mereka sendiri itu seperti apa. Yang pertama kan bertahan hidup, ya. Bagaimana cara kita bertahan hidup. Kemudian kita lanjut yaitu tentang keyakinan kelas. Ini sangat-sangat menarik kalau menurut saya Ibu Bapak ya. Mungkin Ibu Bapak sudah tahu dan sudah melakukannya, tetapi tidak tahu apa sih sebenarnya yang saya sudah lakukan. Hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan di awal itu sebenarnya sudah kita sering lakukan di kelas atau sering kita terapkan di sekolah, tetapi kita belum tahu nih artinya apa gitu ya. Nah, di sini keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, nanti di kelas mungkin pada saat tahun ajaran baru kita jadi wali kelas, mungkin memberikan tertib itu ya, tertib sekolah. Kemudian kita membuat perangkat kelas. Nah, di sana juga mungkin Ibu Bapak membuat peraturan kelas, tapi itu bisa diganti dengan keyakinan kelas, ya. Jadi ajak anak-anak nanti membuat keyakinan kelas mereka, yang dimana nanti tujuan dasarnya itu adalah pembentukan budaya positif seperti topik kita hari ini tentang budaya positif yang bisa nanti kita terapkan di sekolah. Tujuannya untuk membuat rasa aman nyaman kepada peserta didik dengan melakukan beberapa cara tadi seperti ada teori kontrol ya. Nah, ini di sini menurut dosen 1998 suatu kegiatan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau Ibu Bapak biasanya berikan peraturan nih di kelas kita tidak boleh begini, tidak boleh begini, atau harus ada piket, kemudian disiplin di kelas, kemudian tidak boleh telat datang ke sekolah, tidak boleh telat masuk ke kelas pada saat selesai istirahat dan jam masuk sudah berbunyi gitu. Itu peraturannya anak-anak. Mungkin nanti bisa kita perhalus kalimatnya dengan membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama dengan siswa tanpa sepihak saja. Jadi tidak hanya kita sendiri yang tahu, kita yang buat terus kita tempel, anak-anak harus ikuti. Tidak seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama, berdiskusi sharing dengan siswa. Jadi serahkan kepada siswa. Jadi keyakinan kelas apa yang mereka mau buat terlebih dahulu. Terus dengan adanya keyakinan kelas, jika dilanggar, apa konsekuensi atau sanksinya. Jadi kita sama-sama sepakat nanti membuat keyakinan kelas, kemudian ada kesepakatan kelas gitu. Dari keyakinan kita mampu membuat kesepakatan. Lanjut Bu. Nah, keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, di sini kita kalau kebetulan kita di sini kan sangat minim sekali ya anak-anak yang berasal dari suku lain atau agama lain. Di sini kita lebih cenderung ya beragama Hindu, kemudian asli anak-anak dari Medan. Nah, kalau kita keluar dari daerah Medan, kemudian kita mengajar di daerah-daerah, itu kita akan bertemu dengan berbagai macam anak-anak yang berasal dari berbagai dengan memiliki agama yang berbeda, kemudian latar belakang kehidupan yang berbeda. Nah, bagaimana kita menyikapi dengan menerapkan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak ya daripada peraturan, di mana yang lebih rinci dan konkret di sini. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Seperti tadi nilai-nilai universal itu ada beberapa beberapa item ya.
gotong royong, kemudian ada integritas, kemudian toleransi, kemudian ada disiplin. Itu salah satu contoh yang mungkin bisa kita bawa ke keyakinan kelas dalam membuat keyakinan kelas nantinya. Nah, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, maksudnya kalimat-kalimat positif. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, jadi keyakinan kelas ini kita curah pendapat ya Bu Bapak. Jadi kita sama-sama bertukar ide atau bertukar kesepakatan nih. Contohnya di kelas apa? Kuliner. Nanti kita buat keyakinan kelas seperti apa? Anak-anak silakan berikan tulis apa yang kalian inginkan dalam kelas kita. Mungkin beberapa anak, banyak anak nih, banyak versi dia akan menulis dilarang ribut atau dilarang berbicara pada saat guru sedang mengajar gitu, mungkin keyakinan kelasnya. Terima, kita tampung dulu. Kemudian dilarang membuang sampah sembarangan, itu juga masuk keyakinan kelas, kita tampung juga. Jadi kita tampung semua aspirasi anak-anak atau ide anak-anak, sehingga nanti kita sama-sama membicarakan apakah ini masuk keyakinan kelas atau tidak. Apakah bahasa ini bisa kita buat dalam bentuk kalimat positif, yang dimana mungkin jangan membuang makanan dalam kelas. Mungkin kita sederhanakan kalimatnya ya, dilarang membuang sampah sembarangan. Mungkin begitu kalimat positifnya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah itu. Jadi kita tetap harus mengontrol dari keyakinan kelas yang kita buat. Lanjut Bu. Nah, setelah keyakinan kelas kita lanjut ke segitiga restitusi. Nah, kalau menurut saya segitiga restitusi ini sangat menarik ya setelah keyakinan kelas tadi. Di sini mungkin segitiga restitusi ini digunakan pada saat siswa melakukan tindakan kasus atau membuat kasus, baik itu di kelas, baik dengan teman sejawat atau dengan guru. Ya. Nah, segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Jadi di segitiga restitusi ini, yang pertama itu ada validasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua menanyakan keyakinan, dan yang ketiga itu menstabilkan identitas. Seperti apa? Bisa dilanjutkan? Oke. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, di sini salah satu contohnya, mungkin kita sering di sini mengalami kasus ya. Kasus yang bermacam-macam di kelas mungkin atau di lingkungan sekolah. Salah satunya yang sering terjadi yaitu siswa terlambat datang ke sekolah. Nah, itu merupakan kasus ya, yang dimana kasus yang sangat-sangat lumrah ya, yang sering dilakukan oleh siswa. Dan kita mungkin akan kita jadi wali kelas, contohnya dipanggil mungkin oleh BK ya, Bu, ini anaknya melakukan sering terlambat datang ke sekolah. Nah, biasanya kalau kita di sini mungkin langsung BK yang menghandle atau membina. Nah, untuk menstabilkan identitas di sini, jadi di sini contohnya kita mengajak siswa untuk mencari latar belakangnya, apa yang membuat dia terlambat, gitu. Itu yang kita tanyakan kepada siswa. Jangan langsung hukum, kamu terlambat, langsung aja kamu lari lapangan. Nah, ada baiknya kita menstabilkan identitas dulu, jadi menanyakan kepada siswa apa yang melatar belakangi sehingga dia bisa terlambat. Nah, nanti siswa akan menceritakan, saya bangun kesiangan Pak, atau motor saya 1/2 Pak, atau saya nunggu teman Pak tadi di SMA boncengan bareng dia lama sekali. Jadi anak akan menstabilkan identitasnya, dia akan menceritakan apa yang latar belakangnya. Tapi kadang-kadang mungkin kadang-kadang ya sering ya anak itu sering berbohong. Inilah
itulah gitu. Nah kebanyakan mungkin dia ngakunya bangun kesiangan gitu. Jadi setelah kita tahu permasalahannya karena dia bangun kesiangan, kita memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita di sini menyarankan ya, restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar atau bersikap yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Nah, jadi di sini jangan langsung menyalahkan siswa, ya, atau memojokkan siswa atau membuat mentalnya down. Nah, di sini kita berusaha untuk memvalidasi dari tindakan yang dia sudah lakukan. Mungkin dengan kata-kata yang lebih lembut, oke, hari ini kamu terlambat datang ke sekolah. Masih saya kasih toleransi, ya, saya tidak berikan hukuman, tapi saya kasih toleransi. Ya, jadi mungkin saya juga jadi guru mungkin pernah terlambat datang. Nah, itu salah satu bentuk validasi ya. Jadi harapan saya di sini jangan mengulanginya lagi. Nah, itu mungkin salah satu bentuk penekanan. Karena kita sebagai manusia pasti punya kesalahan yang mungkin tidak sengaja maupun sengaja kita berbuat. Itu salah satu memvalidasi tindakan. Tapi bukan berarti kita membenarkan dia terlambat. Ya. Nah, setidaknya kita memberikan kalimat halus yang mungkin akan menimbulkan rasa bersalah dia, anak-anaknya. Ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, jadi kamu sudah terlambat nih datang. Kira-kira gitu contohnya. Bagaimana solusi untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kamu buat hari ini, yaitu dalam terlambat. Saya kembalikan kepada kamu, berikan saya solusi untuk memperbaiki. Itu salah satu contoh menanyakan keyakinan mereka, menanyakan keyakinan siswa. Nah, teori kontrol untuk menanyakan keyakinan menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, ya, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, itu langkah kedua. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, kita mencari latar belakangnya apa, terus kita menanyakan kepada siswa solusinya bagaimana. Langkah selanjutnya adalah posisi kita sebagai guru memberikan kontrol di sini. Nah, setelah dia melakukan langkah 1 dan langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya atau yang dia yakini. Contoh, nah kalau kamu sudah terlambat, berarti kamu sudah melakukan tindakan apa nak? Atau kamu sudah melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ya, kamu tahu keyakinan sekolahnya apa? Tahu Pak, tidak boleh datang terlambat. Nah, itu salah satu contoh ya menanyakan keyakinan. Nah, jadi kalau kamu sudah terlambat, berarti kamu sudah melanggar keyakinan sekolah Pak. Nah, jadi dia tahu kesalahannya di mana. Jadi dia tahu bahwa dia sudah melanggar keyakinan sekolah. Nah, setelah itu pasti anak akan bagaimana baiknya, ya Pak, saya siap untuk diberikan konsekuensi. Itu salah satu contoh menanyakan keyakinan. Jadi setelah langkah 1, langkah 2 tercapai, berarti anak itu akan berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang dia sudah perbuat, ya, dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Jadi pertama kita tetap validasi dulu tindakannya, langkah sampai dia berubah seperti itu. Yang kedua, stabilkan tes dulu, kemudian setelah itu baru kita validasi kesalahannya. Nah, itu baru menanyakan keyakinannya bahwa siswa tersebut melanggar keyakinan sekolah tentang apa gimananya. Pasti dia akan mencarikan Pak, saya siap untuk dihukum atau diberikan konsekuensi, gitu ya. Kemudian lanjut Bu. Nah, baik Ibu Bapak. Jadi dari 6 ya, 6 topik materi tadi ya. Jadi yang coba diulang slide yang pertama. Jadi di sini tujuan saya melakukan pembahasan kepada teman-teman ya, bukan berarti saya menggurui di sini, mohon maaf, tetapi kita sharing ya. Jadi apa yang saya dapatkan di program guru penggerak ya, itu saya bagi kepada Ibu Bapak. Silakan nanti Ibu Bapak kalau mau diterapkan yang hal-hal yang positif, mari sama-sama. Kalau untuk membangun sesuatu yang baik dan positif itu tidak bisa dilakukan hanya 1 orang, 2 orang, atau 3 orang, melainkan kita bersama-sama seluruh stakeholder sekolah berkomitmen dan berkonsisten bagaimana cara kita
sekolah. Mungkin kita secara pribadi mungkin sama-sama mempunyai argumen ya atau pendapat tentang sekolah kita. Oh ternyata di SMK 1 budaya positifnya yang kurang seperti ini gitu ya. Jadi tunjukkan Bu yang slide kedua tadi. Nah ini topik-topik tadi ya yang lumayan padat Ibu Bapak. Kalau saya sendiri pun tadi hanya poin-poinnya yang saya ingat itu yang saya sampaikan. Kalau saya disuruh menyampaikan keseluruhan materi yang ada di LMS, itu mohon maaf sekali tidak bisa tercover semuanya. Karena materinya ini padat sekali, itu ada 9 pokok materi tadi ya. Itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, teori kontrol, hukuman dan penghargaan, motivasi, posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas, ada restitusi, segitiga restitusi. Nah, jadi silakan Bapak Ibu di sini kita sama-sama sharing berbagi. Nanti untuk sama-sama kalau mau, ayo kita sama-sama membuat program apalah gitu yang sederhana, yang tidak muluk-muluk ya, karena kalau teorinya muluk-muluk itu belum tentu kita bisa jalani atau kita bisa lakukan ya. Jadi di sini mungkin kebetulan ada Bu Dewi di sini ya selaku guru BK, mungkin nanti kita sama-sama mungkin merancang bagaimana untuk membentuk atau mewujudkan budaya positif di sekolah untuk mewujudkan dari apa yang sudah saya sampaikan, yaitu salah satu mungkin dari Bu Dewi yang paling menyorot adalah disiplin positifnya ya. Itu yang merupakan PR besar buat kita semua di sini. Tidak hanya Bu Dewi sebagai guru BK, tapi kalau Bu Dewi tidak dibantu oleh kita sebagai guru pengajar, kemudian wali kelas juga tidak bisa jalan ya. Jadi kita di sini harus sama-sama saling membantu untuk mewujudkan sesuai dengan visi sekolah kita. Masih ingat visi sekolah kita, Bapak Ibu? Ya, kemarin kebetulan saya juga ada pendampingan, kemudian ada beberapa teman juga datang yang saya undang, itu tentang visi guru penggerak yang saya ambil dari visi sekolah juga. Nah, di sana kita disarankan untuk lebih spesifik mengambil visi untuk siswa, bukan untuk sekolah ya. Kalau untuk lembaga kan sudah dibuatkan. Nah, jadi di sana visinya yang saya buat kemarin itu mewujudkan rasa percaya diri ya. Rasa percaya diri siswa untuk mengembangkan budaya positif di sekolah. Nah, jadi di sini kita berharap, harapan saya sebenarnya sebagai calon ya, sebenarnya sini calon, bukan calon apa ya, bukan calon harap, tapi calon untuk memohon bantuan teman-teman ya, sama-sama menjalankan sedikit tidaknya apa yang saya sampaikan tadi, topik utama yang saya sampaikan hari ini, sedikit tidaknya nanti kita sama-sama buka pikiran dan hati untuk sedikit saja untuk sama-sama, ayo Bu, kita buat begini yuk untuk tata tertib sekolah ya, untuk menumbuhkan budaya positif anak kita, kemudian menguatkan disiplin positif mereka. Karena sesungguhnya kita sebagai sekolah kejuruan itu memang yang ditekankan kan disiplin yang pertama ya, karakter siswanya yang kita tekankan. Itu Ibu Bapak. Baik, karena di sini saya hanya memberikan pembebasan, kemudian sharing. Nanti dari kesembilan ini kalau Ibu Bapak punya ide yang bagus, nanti bisa kita sama-sama kita sama-sama rancang, kemudian bisa membantu guru BK nantinya mungkin membuat rancangan untuk disiplin positif, pembentukan budaya positif kita di sekolah. Nanti kita sama-sama sharing ya Bu Dewi. Ya. Baik, Ibu Bapak, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu hadir hari ini, di mana nantinya harapan saya di sini sebagai calon guru penggerak, yaitu kita mampu menerapkan dari apa yang sudah tadi saya sampaikan. Kalau tidak kedisiplinan positif, ya mungkin perubahan paradigma belajar. Ya, dimana kita di sini melihat kurikulum kita selalu berubah setiap tahun, ya, yang dimana itu juga membuat kita merasa
bingung ya bagaimana cara penerapannya. Yang kalau menurut saya kurikulum merdeka ini yang hanya berubah itu hanya ada P5 ya, profil pelajar Pancasilanya. Yang berubah hanya itu di kurikulum merdeka. Tapi sisanya untuk modul ATP itu kembali ke seperti ke K13 ya, ada silabus, kemudian ada FPP, itu sih sebenarnya. Nah, dari profil pelajar Pancasila itu bisa kita kembangkan nantinya, karena di sana ada 5 hal yang harus kita terapkan ya, harus kita lakukan, yaitu kita ada proyek P5 di sini. Nah, salah satunya silakan nanti Ibu Bapak ambil topik utamanya apa yang nanti mengarah ke profil pelajar Pancasila, yaitu ada hukuman dan penghargaan, kemudian ada teori motivasi, kemudian ada posisi kontrol guru. Silakan nanti mana yang Bapak mau terapkan. Seperti tadi bisa dengarkan slide-nya Bu Dewi. Jadi apakah saya di sini posisi kontrol apakah saya? Lanjut slide-nya. Posisi kontrol apakah saya? Jadi Bu Bapak mungkin bisa nanti, oh saya mungkin di sini jadi manajer, atau saya di sini di sini stop. Yang belakang lagi Bu Dewi. Lagi? Maju berarti. Ya. Nah, posisi kontrol guru ini paling penting sebenarnya Bu Bapak. Kenapa? Karena di sini kita bisa memposisikan diri kita. Kita baiknya jadi seperti apa sih? Apa harus sering marah-marah sama siswa, atau bentak-bentak siswa, atau sering ngomong kasar? Nah, di sini kalau saya selama saya mengikuti program ini, yang dimana modul saya masih di modul 1 ya, sekarang mau ke modul 2. Ini saya masih belajar di sini Bu Bapak, karena bagi saya belum bisa merubah karakter saya sendiri. Kalau saya melihat murid yang melanggar, itu jauh-jauh dari jauh-jauh dan mata saya udah nada suara saya udah lantang. Nah, di sini saya mungkin perlu belajar untuk posisi kontrol saya sebagai seorang guru. Karena saya belum bisa, jujur saya belum bisa untuk berbicara halus kepada siswa. Apalagi siswanya rengas-rengas jawabannya kan. Kalau dikasih tahu dia malah jengat ke kita. Nah, itu belum bisa saya terapkan. Tetapi dari adanya pedoman ini saya mulai sedikit tidaknya belajar, kalau kita berbicara begini kepada ternyata dia tidak nyaman loh, atau dia merasa dendam kepada kita, atau dia cuek kepada kita kalau kita berbicaranya keterlaluan. Karena pernah saya melakukan itu di kelas ya. Saya tidak bilang dia orang gila, tapi penampilannya seperti orang gila. Nah, itu pun sudah memicu emosinya dia. Dia langsung ngomong, "Ibu kalau ngomong itu yang benar dong Bu, masa saya dibilang kayak orang gila?" Nah, itu salah satu contoh. Jadi di sana kita perlu posisi kontrol. Berarti tadi saya keterlaluan mungkin bicaranya, atau enggak, buka bajunya saya mau robek aja nih bajunya karena pakai baju nggak sesuai. Nah, itu juga salah satu kalimat yang sebenarnya tidak boleh kita ucapkan, karena itu memicu ketidaknyamanan siswa. Nah, di sini penghukum. Nah, biasanya mungkin kita sering masih sangat kental di sini ya. Jadi kita sering menunjuk mungkin, atau kamu nih kenapa terus malah begini. Nah, itu mungkin bisa dikurangi kalimatnya, bisa lebih diperhalus. Kemudian, yang membuat rasa bersalah. Nah, ini kalau ada guru yang mampu melakukan ini luar biasa. Jadi satu rasa bersalah dia. Biasanya kalau dia sudah merasa bersalah, rasanya dia tidak akan mau mengulanginya lagi ya, ada rasa malu. Nah, tetapi kembali lagi ke karakter anak ya, yang dimana kita melihat karakter anak zaman sekarang itu sangat-sangat sulit kita bentuk untuk kita arahkan ke hal yang positif. Nah, kemudian bisa menunjukkan modeli. Saya nyolongkan pendengaran saja Ibu Bapak, karena materinya sangat padat. Jadi mungkin Ibu Bapak apa sih ini disampaikan berusaha tadi? Ya, jadi sebagai teman, di sini Bu Bapak kalau mampu memposisikan diri sebagai teman itu sangat luar biasa. Jadi posisi teman itu bukan berarti Ibu Bapak itu murahan ya. Jadi anak-anak itu wanen gitu loh. Ngechat Ibu Bapak malam sampai malam Pak udah mau. Tuh, apalagi mungkin gurunya muda ya. Jadi mungkin ada ketertarikan siswa dengan gurunya, jadi dia malam-malam. Nah, itu kan seperti itu ya maksudnya. Jadi sebagai teman itu bagaimana guru itu mampu memposisikan ya, tidak menyakiti siswanya dan berupaya mengontrol murid ya. Nah, itu dengan salah satu mengeluarkan bahasa atau kata-kata kalimat yang positif dan lembut
kemudian jadi manajer. Itu paling bagus tuh guru jadi manajer. Jadi di sana guru memfasilitasi siswanya untuk menampung segala aspirasi siswa atau pendapat atau keluh kesahnya siswa di sana. Setelah itu baru guru dan siswa sama-sama mencari solusi dari permasalahan yang ada. Nah, dari itu kita berarti sudah mulai nih berapa persen saya sudah mampu menjadi posisi kontrol saya menjadi seorang manajer. Nah, sebenarnya kita bisa mulai dari sini Bu Bapak untuk menumbuhkan budaya positif. Kalau untuk keyakinan kelas rasanya nggak terlalu sulit sih. Jadi Bu Bapak mungkin bisa atur strategi nanti ketika jadi wali kelas baru, mungkin aja di awal anak-anak itu untuk sepakat kita buat keyakinan kelas seperti apa. Jadi kasih dia semacam kertas mungkin, terus suruh mereka nulis kalian maunya kita buat keyakinan kelas seperti apa. Jadi mereka tulis satu-satu ya, satu anak satu, tidak boleh sama. Kalaupun ada sama nggak masalah karena jumlahnya 30 ya. Kalau 30 semua ngasih pendapatnya kita bingung pilihnya yang mana. Boleh dia sama, berarti dia sepemikiran, boleh. Jadi ditampung itu, ambil kertas yang dia tulis, contohnya bergotong royong atau tidak mau sampah, itu contohnya. Ambil itu, kita tampung dulu, terus sama-sama setelah selesai menulis, baru kita bacakan di depan. Anak-anak, kita sudah punya keyakinan kelas nih, sejumlah 30 ya, atau 20. Nah, jadi kita tuh sama-sama yang mana kita setujui gitu ya. Yang mana setelah sampai keyakinan kelas, baru kita belajar membuat kalimat yang positif ya. Dimana nanti kata-kata anak-anak itu kan mungkin tidak efektif kalimatnya atau kalimatnya kurang positif, nanti kita ubah jadi sedikit jadi kalimat yang positif yang mungkin enak didengar. Nah, setelah terbentuk keyakinan kelas, baru kita buat konsekuensinya. Jadi kalau melanggar seperti ini apa konsekuensinya? Itu seperti itu Bapak Ibu. Baik, saya cuma sekian ya Bapak. Ya. Rasanya sudah lelah sekali. Oke, terima kasih banyak hari ini karena sudah sangat-sangat membantu saya ya, dan memperhatikan, menyimak apa yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga ini menjadi berkah yang positif untuk kita semua. Mohon maaf, di sini bukan maksud saya menggurui atau berlagak sok pintar ya. Saya pun belum tahu apa-apa sebenarnya, akan ada yang lebih hebat dari kita di sini ya. Seperti Pak Mangku ini legend sekali ya. Ya, jadi kita nanti perlu sharing dengan Pak Mangku di sini ya, karena beliau pengalamannya lebih panjang daripada saya sendiri. Iya. Mudah-mudahan di sini kita imbas ya, semua jadi guru penggerak, biar kita sama-sama menggerakkan, ya bergerak. Baik Bapak, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata saya kurang berkenan. Jadi saya tutup dengan Prana Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang.